Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 90, halaman 92, An-Nisa ayat 90. Jika dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita orang-orang yang beriman itu menjadikan orang-orang yang munafik gitu ya. Ini munafiknya munafik tulen gitu ya. Jadi kita orang-orang yang beriman dilarang kita orang-orang yang beriman itu berbeda pandangan lah, berbeda sikap dalam menyikapi orang-orang munafik gitu ya. Mestinya orang-orang beriman itu satu pandangan ya, satu sikap, satu penilaian. Mestinya orang beriman itu bersatu. Kemudian yang kedua, orang beriman itu dilarang menjadikan orang munafik sebagai wali, entah itu dalam arti sebagai sahabatnya, entah wali dalam arti sebagai partner gitu ya, entah itu wali dalam arti sebagai pemimpin ya, terlebih-lebih pemimpin gitu. Karena kalau sahabat saja dilarang gitu ya, apalagi pemimpin gitu. Karena pemimpin itu kan mampu untuk menguasai, mampu untuk mengendalikan, mampu untuk menghukum gitu. Kalau kita ini barangkali tidak sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang keempat, kita dilarang menjadikan mereka sebagai nasiro ya, sebagai penolong gitu, sebagai penolong. Nah, maka di ayat yang ke-90 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan ini bicara tentang masih tipologi orang-orang munafik gitu ya. Ada orang-orang munafik yang oleh Allah itu kita diberikan keringanan ya dalam menyikapi mereka gitu ya, atau diberikan sedikit dispensasi, tidak seberat yang tadi dalam menyikapi mereka itu. Sehingga di sini muncul kata illa, nah kecuali gitu. Alladzina, orang-orang yang, maksudnya orang-orang di sini adalah orang-orang munafik. Yasiluna, nah mereka itu sholat itu kan berkomunikasi, berinteraksi atau bergabung lah. Kecuali orang-orang munafik yang bergabung nah ila qaumin, kepada suatu kaum, pada suatu kelompok, kepada suatu golongan, bisa juga kepada suatu partai gitu Pak, kalau mau dikaitkan dengan politik gitu.
bainakum yang mana antara kalian, wa bainahum dengan mereka itu misakun, ada perjanjian. Ini kan agak lembek nih Pak nih. Jadi begini nih, kalau kita lihat asbabun wurud asbabun nuzul ayat ini gitu ya. Jadi ada sekelompok orang munafik yang waktu itu hijrah ke Madinah gitu ya, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sampaikan mereka pun mengucapkan salam kepada Rasulullah. Mereka pun menyatakan simpatinya, empatinya kepada Rasulullah dan para sahabat. Karena waktu itu kan hijrah dianggap sebagai sebuah persyaratan sekaligus ujian bagi mereka untuk mengukur keimanan mereka. Nah, setelah mereka itu bertemu dengan Rasulullah dan para sahabat dan menyatakan dukungannya, kemudian mereka pun kembali ke Mekah gitu, kembali ke Mekah. Jadi hijrahnya tidak seperti sahabat yang lain selamanya gitu, tapi ini hijrahnya sementara saja. Nah, ketika mereka kembali ke Mekah, kemudian mereka itu bergabung ya, bergabung dengan kelompok yang tidak memerangi Rasulullah gitu. Bergabung dengan kelompok yang antara Rasulullah dengan mereka itu sudah ada perjanjian. Nah, para ulama mengatakan perjanjian di situ adalah perjanjian Hudaybiyah gitu. Di mana dalam perjanjian Hudaybiyah itu kan salah satunya gitu ya, bahwa baik pasukan umat Islam ataupun orang-orang kafir ada komitmen untuk tidak saling menyerang gitu. Atau kepada kelompok lain yang mana antara Rasulullah dengan kelompok itu sudah ada komitmen untuk berdamai gitu Pak, untuk tidak berperang. Nah, ketika sekelompok orang munafik tadi bergabung dengan mereka, dengan kelompok yang ada komitmen dengan Rasulullah untuk berdamai, nah, maka sikap kita kepada orang munafik seperti itu beda Pak. Agak lunak gitu, agak lunak. Jadi kalau tadi nih, satu, kita dilarang menjadikan mereka sebagai sahabat gitu, sebagai pemimpin gitu. Bahkan yang kedua, kita diperintahkan untuk menawan mereka tuh. Fakhudhuhum ayat 89 tuh, fakhudhuhum, tawanlah mereka. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk memerangi mereka. Yang keempat, kita dilarang menjadikan mereka sebagai penolong. Nah, itu kan larangannya larangan keras itu Pak, larangan keras itu. Nah, ada sedikit lembek gitu Pak, agak sedikit lembek nih di ayat 90 ini. Kalau kepada orang-orang munafik gitu, yang mana mereka itu bergabung dengan kelompok, jadi ada 3 kelompok nih Pak. Kelompok umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah, kemudian ada kelompok orang-orang munafik gitu, kemudian ada kelompok lain. Nah, kelompok lain ini ada komitmen perjanjian dengan kelompok Rasulullah untuk berdamai. Nah, si kelompok munafik ini bergabung dengan kelompok yang ada komitmen dengan Rasulullah untuk berdamai. Nah, ketika mereka bergabung dengan kelompok tersebut, maka perlakuan kita terhadap mereka itu agak sedikit melembek. Tapi tetap yang harus digarisbawahi ya, kita tetap harus hati-hati, harus waspada terhadap orang-orang munafik itu. Karena kan orang munafik itu kadang suka bikin jebakan gitu Pak, sering bikin jebakan.
secara lahir mereka seperti memusuhi kita. Secara lahir seperti mereka itu mendukung kita atau berpihak kepada kita, menyuarakan suara hati kita. Terkadang begitu, tapi hakikatnya mereka itu memusuhi kita untuk menjebak kita saja, biar kita percaya, biar kita simpati, empati. Atau kadang secara lahir mereka itu memusuhi temannya, kadang, atau memusuhi kelompoknya. Tapi sebetulnya itu siasat saja, biar umat Islam terjebak gitu, biar umat Islam percaya, oh ternyata si ini sudah baik, sekarang sudah tobat gitu, sekarang sudah tidak memusuhi Islam lagi gitu. Nah makanya untuk menilai mereka, orang-orang yang terjangkit kemunafikan itu, harus pertama lihat bagaimana tabiatnya sekian bulan, sekian tahun yang lalu. Track recordnya itu harus dinilai betul-betul. Jangan-jangan itu hanya sebagai kamuflase saja gitu, untuk menarik simpati dan empati. Nah itu yang pertama Pak. Jadi terhadap orang munafik seperti itu, perlakuan kita tidak sampai menangkap ataupun memerangi gitu. Agak lembek gitu. Kemudian yang kedua nih, ada juga tipe orang munafik itu atau jauh. Nah ini ada wawunya Pak, menunjukkan banyak, plural gitu. Sebetulnya setelah wawu itu kalau nggak ada kum itu ada alif itu di situ. Atau jauh, mereka datang ya, mereka orang-orang munafik datang. Kum, kepada kalian wahai orang-orang yang beriman. Hasirat. Nah, hasirat itu semakna dengan qasirat. Qasir itu pendek, sempit. Nah itu. Sedangkan mereka itu hasir, sempit kata Pak, sempit. Suduruhum, dada mereka. Jadi mereka datang menghadap kalian wahai orang-orang beriman dengan dada yang sempit. Itu kalau diartikan letterlek begitu. Artinya mereka datang kepada kalian itu tidak punya maksud untuk memerangi kalian. Mereka datang kepada kalian itu tidak punya maksud untuk merusak kalian. Pokoknya tidak ada niatan lah untuk memerangi umat Islam. Kan ada Pak orang-orang ini, orang munafik seperti itu kan ada. Seperti ada orang yang inilah, ada orang yang mengaku Islam tapi tidak memerangi juga kepada orang munafik yang jelas-jelas munafik, ada itu. Rupa-rupa kan tipe manusia itu. Bahkan orang kafir kan ada juga yang tidak punya niatan secara lahir memerangi umat Islam. Karena barangkali ini ya, fisiknya mungkin sudah lemah gitu, udah sakit-sakitan gitu, atau tidak punya kekuatan, ada. Nah di antara orang munafik pun ada yang kemudian datang kepada kalian wahai orang-orang beriman, tetapi dada mereka sempit, tidak punya niatan ayyuqatilukum, untuk memerangi kalian gitu. Tidak punya niat untuk memerangi gitu. Cuman pada dasarnya orang ini orang munafik gitu. Atau jauh sebelumnya orang ini orang munafik. Orang munafik yang sudah ompong gitu Pak. Lamun harimau mah begitu. Kan ada orang munafik itu yang ketika gagah, sehat gitu, cangker, loba duit, balaga gitu Pak. Tapi ada orang yang munafik yang kemudian sudah sakit-sakitan, sudah cekros, sudah batuk, sudah miskin gitu. Nah itu kadang itu datang menghadap kalian gitu, datang.
Ya mau memerangi bagaimana? Kan badannya sudah sakit-sakitan. Mau memerangi bagaimana? Sudah tidak punya harta, sudah tidak punya dukungan, tidak punya kekuasaan, atau sudah tidak punya power lah, sudah tidak punya power. Atau yuqatilu, atau tidak punya niatan untuk memerangi kaum mereka. Jadi memerangi umat orang-orang beriman tidak, memerangi kelompoknya sendiri tidak. Atau berpihak kepada orang beriman 100% tidak, berpihak kepada kelompoknya 100% tidak. Ini orang munafik yang cari aman biasanya. Aman dari orang-orang beriman, aman dari orang-orang munafik sendiri gitu. Lamun bahasa Sunda nama orang munafik yang apa ya, nyalindungkeun gelung nyalindungkeun gelung nah katanya. Pokoknya malah nu penting mah saya jeung orang beriman, orang soleh aman gitu. Bisa milu dahar, bisa alit-alitan gitu. Lamun gering dilongok gitu. Kusi itu pun ku kelompok orang munafik aman juga. Nah, ada kan yang tipe munafik seperti itu. Nah, terhadap orang-orang munafik seperti itu dilarang untuk menawan mereka ataupun memerangi mereka. Tapi tetap tadi harus digarisbawahi bahwa dia itu pada dasarnya adalah orang munafik. Kita orang beriman harus hati-hati, harus waspada. Jadi kepada orang munafik yang sudah ompong tetap harus waspada, Pak. Seperti harus waspadanya terhadap harimau yang sudah ompong gitu. Beda, Pak, harimau yang sudah ompong dengan kucing yang sudah ompong gitu. Beda. Saompong-ompong lagi harimau gitu, Pak, kita. Jadi saompong-ompong lagi orang munafik, dasarnya itu munafik gitu, Pak. Itu harus diwaspadai itu. Kamu lamu di musim pemilu kieu mah kadang wah. Karena si munafik ini hidupnya di lingkungan umat Islam, tidak punya taring dia. Sementara dirinya sudah sakit-sakitan, sudah cekro, sudah miskin gitu. Nah, itu harus diwaspadai juga. Jadi Al-Quran ini psikologinya tinggi nih, Pak. Bisa membaca bagaimana tabiat dan karakter masing-masing manusia. Kita lanjutkan nih. Walau dan seandainya sa'a menghendaki Allah itu, dan seandainya Allah itu menghendaki, la sallatahum, sungguh mereka akan menguasai alaikum kalian, palakotalukum, lalu mereka akan memerangi kalian. Nah, ini kalimat yang tadi saya katakan, kita tetap harus waspada terhadap mereka. Kenapa? Karena dasarnya munafik, dan mereka kalau seandainya tidak ditanamkan rasa takut, Pak, di dalam hati mereka terhadap orang beriman gitu, atau barangkali Allah tidak memberikan ujian-ujian yang berat gitu, yang menjadikan mereka orang munafik itu terpuruk, karirnya terpuruk gitu, Pak, jabatannya terpuruk, hartanya terpuruk, fisiknya terpuruk. Nah, itu sebetulnya kehendak Allah juga, Pak, kehendak Allah. Terlebih-lebih Allah memunculkan rasa takut dalam hatinya terhadap orang-orang beriman gitu. Nah, kalau seandainya itu bukan kehendak Allah, atau Allah menghendaki mereka itu kuat, mereka punya taring, mereka hatinya punya keberanian, pastilah mereka itu akan menguasai kalian, lalu akan memerangi kalian. Nah, ini pun pentingnya kita berdoa kepada Allah, Pak. Berdoa kepada Allah agar kita ini dilindungi dari kejahatan orang-orang munafik, dilindungi dari kekuasaan, keganasan orang-orang munafik. Atau kita pentingnya berdoa kepada Allah agar orang-orang munafik itu
melihat kita itu segen, takut gitu Pak, takut. Jadi jol melihat bapak-bapak teh jol sieun gitu Pak. Nah itu taringnya itu jol rontok gitu Pak. Nah itu kan susah untuk menciptakan diri kita seperti itu, susah. Caranya itu kita harus istiqomah Pak kemarin. Istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam akhlak. Biasanya orang-orang yang tidak disegani oleh orang munafik itu adalah orang-orang yang sering disusupi dan dimanfaatkan oleh orang munafik untuk memecah belah umat Islam itu. Makanya dulu para sahabat kalau didekati oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu mereka sedih itu, sedih. Kenapa kok si Ubay itu mau deketi saya gitu kan? Atau kenapa kok si Ubay itu dekatnya dengan saya gitu? Oh berarti saya ini punya ciri orang munafik gitu. Sehingga si Ubay itu mau dekat saya tapi tidak bisa dekat dengan yang lain. Nah itu Pak. Di dalam hiji waktu Pak presiden itu Korea mana itu? Presiden Korea lah si itu tanah gini. Si Kim Jong Un datang ke GBI tapi deket nanti ke bapak-bapak. Kudu sedih eta. Berarti di dalam diri kita itu ada tanda-tanda kekafiran gitu Pak. Kan begitu. Coba saja Bapak begini, Bapak datang umpamanya nih ke sebuah tempat lah. Pasti Bapak akan memilih dekat dengan orang yang menurut Bapak satu tipe dengan Bapak gitu. Oh si ini mah karakternya sama dengan saya nih, saya akan duduk di sampingnya gitu. Kan mual mungkin bapak-bapak ini datang ke sebuah tempat, sebuah acara lalu dekat dengan orang yang bertato, beranting gitu banyak, irung nama kayak anting, lidah nama kayak anting, kan mual mungkin Pak. Paling tidak Bapak itu akan dekat dengan orang yang kelihatan ada bekas sujudnya, ada bekas wudunya, kan begitu. Nah maka ini harus menjadi perhatian bagi kita semua nih. Jadi kalau bukan karena kehendak Allah, pastilah mereka itu akan menguasai kalian, kemudian akan memerangi kalian. Kita lanjutkan nih. Fa ini tazalukum, fa maka in jika i'tazalukum, mereka itu membiarkan kalian, falam yuqatilukum, dan tidak memerangi kalian, wa alqau ilaikumus salma, lalu mereka pun mengadakan assalam. Assalam itu perdamaian Bane. Jadi jika orang-orang munafik tadi itu membiarkan kalian wahai orang beriman, tidak mengusik orang beriman lah, tidak sampai memerangi, tidak sampai memusuhi, kemudian mereka pun ada upaya untuk melakukan perdamaian. Apa di ujungnya nih kata Allah? Fama maka tidaklah ja'ala menjadikan Allahu Allah. Maka Allah tidak memberikan kewenangan gitu. Tidak memberikan izin lakum bagi kalian alaihim terhadap orang munafik seperti itu sabila jalan untuk memeranginya. Ini beda di penghujungnya Pak ya. Kalau di ayat 89 tuh di penghujungnya itu wala tatakhidu min fa ing tawallau fahudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wala tatakhidu minhum waliya wala nasira. Ujungnya begitu. Terhadap orang munafik yang jelas-jelas memerangi umat Islam, bergabung dengan kelompok kafir memerangi umat Islam, pokoknya secara lahir kelihatan gitu. Apa kata Allah? Kalian jangan menjadikan mereka sebagai teman, sahabat, pemimpin, partner
Yang kedua, kalian jangan menjadikan mereka sebagai penolong. Kemudian yang ketiga, tawanlah mereka. Kemudian yang keempat, perangilah mereka. Itu. Tapi di penghujung ayat ini terhadap orang munafik tadi yang tidak memerangi umat Islam atau membiarkan umat Islam, tidak mengusik ketenangan umat Islam, bahkan mereka menunjukkan ada tanda-tanda ingin damai dengan umat Islam, maka Allah tidak mengizinkan untuk memerangi mereka, untuk menawan mereka. Ini kan luar biasa ajaran Islam itu, Pak. Ajaran Islam itu. Walaupun tetap tadi harus dalam koridor hati-hati, waspada. Kita lanjutkan nih. Satajiduna, satu ayat lagi. Nanti tajiduna, kalian akan dapati akhirin, tipe orang munafik yang lain, yang berikutnya, yang berbeda dengan yang Allah tadi sebutkan. Jadi banyak tipologi orang munafik itu, Pak. Yuriduna, nah mereka menginginkan, ini tipe yang disebutkan oleh Allah ini. Orang munafik ini menginginkan apa? Ayyamanukum, untuk mendapatkan keamanan dari kalian. Wa ya'manu, dan mendapatkan keamanan qaumahum, dari kaumnya. Kalau tadi tidak mengusik kalian dan tidak mengusik kaumnya, nah gitu, Pak. Sebetulnya hampir semakna, Pak. Hampir semakna. Jadi kalau yang tadi ada orang munafik itu yang kepada orang beriman tidak mengusik, tidak memerangi, kepada kelompoknya pun tidak memerangi. Kalau yang ini berita dari Allah itu ada orang munafik yang ingin mendapatkan jaminan keamanan dari orang beriman dan ingin mendapatkan jaminan keamanan dari orang-orang atau dari kelompok orang munafik atau dari kelompok orang kafir. Jadi dari orang kafir ingin mendapatkan keamanan gitu, dari orang beriman pun ingin mendapatkan keamanan. Sebetulnya agak rendah dari yang tadi, Pak. Kalau yang tadi mereka tidak ingin mendapatkan keamanan, cuman tidak memerangi saja, tidak memusuhi. Kepada orang beriman tidak memusuhi, kepada orang kafir pun tidak memusuhi. Ini masih punya taring sedikit, ini taring sedikit, tapi sudah lemah taringnya. Kalau yang ini mah taringnya geus hilang pisan, Pak, boro-boro taring siga mah untuna geus beak ya, mah. Sehingga betul-betul ingin mendapatkan keamanan ini, baik dari orang beriman ataupun dari orang kafir. Kulna, nah tetapi tiap-tiap maruddu, nah dikembalikan ilal fitnah, kepada fitnah, urkisu, mereka akan kembali fiha, kepada fitnah itu. Nah ini sesuatu yang harus digarisbawahi juga nih oleh kita nih. Jadi kalau tadi yang digarisbawahinya itu apa tuh? Walau sa'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum. Kalau bukan karena kehendak Allah, mereka itu pasti akan menguasai kalian lalu memerangi kalian. Itu yang dibawahi. Kalau di sini ini, setiap kali orang munafik yang ingin mendapatkan keamanan, jaminan keamanan dari orang beriman atau jaminan keamanan dari orang-orang kafir, itu mereka dikembalikan kepada fitnah, Pak, kepada kerusakan. Mereka akan kembali itu, Pak. Jadi umpamanya begini, awalnya tidak menunjukkan ingin memerangi Islam, awalnya begitu, atau awalnya menunjukkan ingin berdamai dengan umat Islam, tetapi kemudian diberikan kesempatan, diberikan modal, diberikan alat untuk memerangi umat Islam, dia pun memerangi kembali gitu. Ada orang munafik seperti itu. Jadi kamari-kamari tidak memerangi umat Islam itu karena modalnya geus beak, Pak. Teu boga kekuatan. Tapi begitu diberi kekuatan, nah
ada wasilah nih, ada sarana untuk memerangi orang beriman, dia memerangi kembali orang beriman. Nah makanya tadi kita di awal katakan bahwa yang harus digarisbawahi orang munafik itu, ini dasarnya itu udah munafik, maka perlu hati-hati dan waspada itu. Jadi kullama ruddu, setiap kali mereka dikembalikan ilal fitnah, kepada fitnah. Fitnah itu kan kerusakan gitu Pak, atau sesuatu yang berseberangan dengan Islam, atau sesuatu yang buruk lah. Urkisu, mereka akan kembali kepada keburukan, kejahatan pihak tersebut. Fa'in, maka jika lam ta'zilukum, nah, kalau seandainya terus berlanjut nih, jadi seorang munafik yang tadinya tidak punya taring dan ingin mendapatkan rasa aman dari orang beriman, lalu kemudian ada orang lain yang memberikan alat, sarana, modalnya bisa modal berupa materi, bisa jabatan, bisa kekuasaan gitu Pak. Lalu tiba-tiba mereka itu lam ta'zilukum, itu tidak membiarkan kalian wahai orang beriman, tidak membiarkan ketenangan orang beriman, mengusik kembali ketenangan orang beriman. Jadi orang munafik ini bangkit kembali dari kuburnya gitu Pak. Karena apa? Menang asupan gizi gitu, boga nutrisi, boga peluru gitu ta. Pelurunya bisa harta, bisa kekuatan, bisa jabatan, macam-macam lah. Mungkin dijadikan kepala desa, atau mungkin dijadikan ketua RW atau lain sebagainya gitu Pak. Akhirnya dia itu yang sudah tidak punya taring itu kembali memerangi Islam gitu Pak, kembali mengusik ketenangan orang beriman. Wa yulqu ilaikum as-salma. Nah, kata lamnya ngikut ke yang pertama Pak, fa illam, nah lamnya ngikut ke situ. Jadi begini maksudnya, walam yulqu, dan mereka tidak memberikan ilaikum kepada kalian wahai orang beriman as-salma, as-salama, kedamaian. Jadi yang tadinya damai, yang tadinya kelihatan baik, tapi kulantaran kesemoga modal tiba-tiba mengusik kembali, bikin gaduh kembali, bikin huru hara kembali. Wa yakufu, nah lamnya ngikut lagi nih, walam yakufu, dan mereka tidak menahan aidiyahum, tangan mereka, tidak menahan tangan mereka dari menyakiti umat Islam, tidak menahan tangan mereka dari merusak Islam. Apa perintah Allah nih? Kembali kepada ayat 89 itu Pak. Kembali. Fakhudhuhum, maka tawanlah mereka gitu. Ini tawan di sini kalau untuk konteks hari ini Pak. Kalau untuk konteks hari ini bisa jadi tahan itu mestinya orang beriman itu sepakat untuk apa ya? Sepakat untuk menahan keleluasaan mereka gitu. Diboikot namun imam Pak gitu ta. Untuk konteks hari ini ringannya seperti itulah. Waktu lohum, nah dan perangilah mereka. Minimal di Baghdad lah Pak. Tong di Al-Quran gitu. Haitsu sakibtumuhum, di mana saja kalian dapati mereka. Nah itu. Kembali Pak ya. Jadi ada orang munafik itu yang awalnya mereka juga punya taring, punya kekuatan, punya power. Lalu kemudian mereka menggunakan powernya, taringnya untuk memerangi Islam. Begitu. Ada juga orang munafik itu yang awalnya tidak punya taring, geus ompong, tidak punya jabatan, tidak punya harta, tidak punya kekuatan. Kemudian mendekat dengan orang beriman, cari aman. Tapi setelah mendapatkan power kembali, maka kembali lagi mereka kepada kemunafikan. Mereka tunjukkan lagi kebenciannya terhadap Islam. Nah, terhadap dua tipe orang munafik itu ujungnya sama.
Bapak lihat nih ayat 91 dengan ayat 89 sama tuh. Di ayat 89 di tengah-tengah ayatnya itu fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Di sini pun sama, fakhuduhum waqtuluhum haitsu sakibtumuhum. Nah, bedanya wajadtumuhum dengan sakibtumuhum gitu Pak. Tapi wajadtumuhum dengan sakibtumuhum maknanya sama, di mana saja kalian menemui mereka. Wa ulaika dan wa ulaikum. Nah, ulaikum itu kalau banyak Pak, kalau sedikit ulaika gitu. Ulaika sering kita dengar ya, ulaika humul fasikun, ulaika humul muflihun. Wa ulaikum dan mereka itu, mereka orang-orang munafik seperti itu. Nah itu ja'alna yang kami jadikan lakum bagi kalian alaihim atas mereka sultanan, jalan mubina yang jelas. Apa maksudnya Pak? Nih kalau di ayat 90, di ayat 90 di ujungnya itu Pak tuh, di ujung ayat 90, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Allah tidak tidak membuat jalan, Allah tidak mengizinkan bagi kalian wahai orang-orang beriman untuk memerangi orang-orang munafik yang satu sudah ada mereka datang kepadamu dengan sempit dada, dengan tidak memerangi kalian. Sempit dada teh kalau dalam bahasa gitu mah apa ya? Geus tidak punya power untuk memerangi umat Islam. Geus mangkerut hatena Pak gini. Hatinya sudah mangkerut, sudah takut. Allah tidak berikan izin untuk memerangi mereka. Atau manakala orang munafik itu sudah bergabung dengan kelompok yang antara umat Islam dengan kelompok itu sudah ada perjanjian damai. Nah, orang munafik seperti itu tidak diizinkan oleh Allah untuk diperangi. Makanya di ujung ayat 90 itu fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Tapi di ayat 91 beda nih Pak. Wa ulaika ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Orang-orang munafik seperti itulah yang kami, kata Allah, berikan izin kepada kalian wahai orang-orang beriman, jalan yang terang untuk memeranginya gitu. Silakan kalau mau diperangi orang seperti itu. Atau silakan kalau mau dikucilkan gitu. Atau silakan kalau mau diputus geraknya atau di apa ya? Ya ini kan sebagai dalam rangka dakwah juga Pak. Jadi ketika ada orang munafik seperti itu, lalu oleh kita diputus geraknya, keleluasaan geraknya, atau barangkali dihambat karirnya, ini dalam rangka dakwah mengembalikan diri mereka kepada keimanan. Nah ini adalah beberapa tipe orang munafik yang Allah kabarkan kepada kita, sekaligus bagaimana cara kita orang beriman dalam menyikapi mereka. Jadi beda-beda apalah cara menyikapi orang munafik itu beda-beda, tergantung sejauh mana kemunafikannya dan seberbahaya apa kemunafikannya terhadap Islam. Dan perlu ada tarik ulur juga, tarik ulur Pak. Kapan kepada siapa orang munafik yang harus diperlakukan dengan keras gitu, tegas, dan siapa yang barangkali orang munafik itu perlu dibawa ulin Pak. Dalam arti dibawa ulin teh ya tadi ditarik ulur gitu ta. Ditarik ulur gitu. Karena barangkali kemunafikan pun tidak berbahaya, tidak sangat berbahaya terhadap Islam. Kan dalam faktanya di masyarakat ada yang orang-orang munafik seperti itu gitu. Jadi perlakuannya harus beda dari kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.